Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Selvi Pranata dengan NIM D100230265 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei geometri. Nah, survei geometri ini adalah proses pengamatan dan pencarian data yang berkaitan dengan segala hal yang mempengaruhi lalu lintas itu sendiri. Karena lalu lintas merupakan interaksi beberapa komponen transportasi, maka data yang diperlukan juga menyangkut semua komponen tersebut. Untuk alat dan bahannya adalah yang pertama kita harus menyiapkan pilok, yang kedua meteran, dan yang ketiga light stick, yang terakhir adalah lembar survei itu sendiri. Dan untuk langkah-langkah geometrinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan waktu dan tempat yang aman atau dalam kondisi jalan yang sepi, serta pastikan lokasi dan tempatnya. Jika lokasinya sudah tepat, yang kedua adalah melakukan pengukuran terhadap data yang ada di dalam formulir. Mengukur panjang jalan, setelah diukur dapat menentukan STA 0 sampai 200, kemudian menentukan titik TC, TT, dan HS. Lalu ditandai dengan pilok. Setelah itu mengukur cross section, mengukur lebar trotoar dan lebar gang, menggambar segala informasi dan lingkungan yang ditentukan di formulir geometri, dan digambar juga di AutoCAD. Di sini saya akan menjelaskan tentang traffic counting. Traffic counting adalah proses perhitungan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau segmen jalan dalam periode waktu tertentu dengan tujuan untuk menghitung volume lalu lintas. Data ini penting dalam perencanaan transportasi manajemen lalu lintas serta analisis kinerja jalan guna untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan di jalan raya. Langkah-langkah menghitung traffic counting dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdiri di posisi pinggir jalan atau di sisi jalan agar memudahkan untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas. Nah, yang kedua, kita dapat menghitung jumlah kendaraan yang melintas pada sisi jalan. Semisal saya menghitung jumlah kendaraan yang melintas di bagian sisi saya, ada sekitar 20 kendaraan yang lewat, maka hal tersebut akan saya catat di form sebanyak 20 jumlah kendaraan yang lewat di sisi saya berdiri. Gitu. Nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang travel time. Travel time adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan lamanya perjalanan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Tujuannya yaitu mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu. 2. Menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel. Yang ketiga, menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan. Yang keempat, menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas. Menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Contohnya kita harus menentukan waktu tempuh kendaraan dalam jarak yang sudah ditentukan. Alat yang digunakan yaitu stopwatch dan pilok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariela Eldora Sunia Putri dengan NIM D100230127 dari kelompok 20.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai HS atau hambatan samping. Jadi, apa sih HS itu? HS atau kepanjangan dari hambatan samping merupakan segala aktivitas yang mengganggu kinerja lalu lintas. Contohnya, orang menyeberang jalan, orang yang sedang berjalan, kendaraan jalan lambat, kendaraan tidak bermotor, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk area, dan lain-lain. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan survei. Berikut langkah-langkah survei dan analisa data hambatan samping. Yang pertama, merencanakan waktu pengambilan data saat peak hour atau off-peak hour. Yang kedua, menyiapkan tim pengambilan data, penyeberang jalan, PKL, angkutan umum naik atau turunkan penumpang, keluar masuk area parkir, dan keluar masuk gang atau jalan lainnya. Yang ketiga, menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang keempat, menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberian tanda batas survei sepanjang 100-200 meter yang dapat dibagi dalam beberapa wilayah untuk memudahkan pengambilan data, misal per 50 meter pada malam dini hari sebelumnya. Yang kelima, menempatkan seluruh surveyor sesuai dengan posnya 30 menit sebelum survei dilaksanakan. Yang keenam, menyamakan setting waktu alat pengukur waktu. Ketujuh, melakukan pencatatan aktivitas hambatan samping tiap interval menit ke-5 atau menit ke-15 selama survei. Kedelapan, merekap seluruh data yang diperoleh dan menganalisanya dengan tahapan sebagai berikut. Masukkan semua frekuensi kejadian tiap jenis hambatan dalam satuan per menit ke-5. Ubah nilai frekuensi di atas menjadi frekuensi berbobot dengan mengalikannya dengan bobot masing-masing. Lalu, jumlahkan total seluruh frekuensi berbobot tiap menit ke-5 atau menit ke-15 dari tiap jam. Selanjutnya, tentukan kelas hambatan sampingnya. Dapat dilihat beberapa contoh dari hambatan samping tersendiri. Di dalam video terdapat seseorang yang sedang berjalan dan ada kendaraan tidak bermotor atau sepeda. Lalu terdapat kendaraan yang keluar masuk dari gang, kendaraan yang parkir di pinggir jalan, dan ada orang yang sedang menyeberang jalan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.